Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Hamdar, salah satu mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Alauddin. Kembali lagi dengan saya. Dalam konten kali ini kita akan membahas tentang materi birokrasi pemerintahan. Adapun subsistem atau sub pembahasan pada pembahasan kita kali ini, yang pertama adalah apa itu birokrasi, yang kedua apa itu demokrasi dan birokrasi, yang ketiga apa itu representasi politik. Kemudian kita melangkah pada pembahasan pertama, yaitu birokrasi. Birokrasi adalah istilah yang mengacu pada organisasi yang kompleks dengan sistem dan proses yang berlapis-lapis. Sistem dan prosedur ini dirancang untuk menjaga keberagaman dan kontrol dalam suatu organisasi. Birokrasi menggambarkan metode yang ditetapkan oleh organisasi atau pemerintahan yang besar. Sedangkan menurut Max Weber, seorang ahli politik dan sosiolog asal Jerman, berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem yang otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan yang mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Proses birokrasi sangat cocok untuk dikritik karena sering sistem ini diidentikan dengan redundansi, kesewenang-wenangan, dan inefisiensi. Salah satu definisi Sartre yang umum tentang birokrasi adalah seni membuat yang mungkin tidak menjadi mungkin. Secara struktural, birokrasi bermula dari upaya mengatur organisasi melalui sistem yang tertutup. Sistem tertutup bersifat normal dan kaku untuk menjaga ketertiban. Ketetapan prosedural adalah terpenting dalam birokrasi. Mungkin satu-satunya identifikasi karakteristik birokrasi yang paling dekat adalah penggunaan prosedur hierarkis untuk menyederhanakan atau menggantikan keputusan ekonomi. Kemudian kita melangkah pada pembahasan yang kedua, yaitu demokrasi dan birokrasi. Hubungan birokrasi dan demokrasi sesungguhnya sangat rapat. Istilah birokrasi dan demokrasi kerap dipertentangkan satu sama lain. Pertentangan ini berlaku baik pada tataran akademisi maupun awam. Di satu sisi, birokrasi publik menempati posisi penting dalam administrasi publik yang efektif. Namun, birokrasi dianggap bersifat legalistik dan mengabaikan tuntutan serta keinginan warga negara secara individual. Birokrasi cenderung diasosiasikan sebagai sesuatu yang bersifat hierarkis, bahkan bentuk pemerintahan yang otoritarian. Ini tetap terjadi meski birokrasi tercipta justru untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat dan sering secara demokratis. Konsep birokrasi dan demokrasi mungkin terkesan bertentangan, namun sesungguhnya keduanya diperlukan dan diciptakan sedemikian rupa untuk pemerintahan yang efektif dan responsif. Keduanya menyediakan manfaat bagi masyarakat. Responsif pemerintahan demokratis harus diimbangi dengan kepastian dan kenetralan yang ada di lembaga birokrasi. Begitu juga proses demokratis diperlukan demi mengesahkan proses pemerintahan dan menghasilkan perundang-undangan yang benar yang diinginkan warga negara. Sifat komplementer birokrasi dan demokrasi ini esensial bagi good governance. Kemudian kita melangkah pada pembahasan yang ketiga. Pada pembahasan yang ketiga, yaitu kita membahas masalah representasi politik. Representasi politik adalah salah satu esensi yang paling penting dalam kehidupan politik. Namun sayangnya, makna ini tidak terlalu dipahami oleh sebagian orang. Dalam terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dari orang-orang menerjemahkan bahwa representasi itu adalah perwakilan. Betul, memang representasi itu adalah perwakilan.
Tetapi perwakilan itu hanyalah salah satu aspek yang ada dalam aspek representasi tersebut. Definisi representasi politik yang paling mengena adalah yang dirumuskan oleh Hannah Pitkin, yang mengatakan bahwa representasi adalah membuat sesuatu hadir kembali. Representasi adalah sebuah urusan menghadirkan lagi kehendak rakyat menjadi kebijakan publik. Sederhana saja urusannya, yaitu bagaimana kemauan rakyat sebagai pemilik kehendak itu bisa berubah menjadi kebijakan publik. Representasi demokrasi bisa sangat dekat, tetapi secara konseptual bisa berseberangan. Konsep representasi ini kita lacak jauh di belakang sampai seorang filsuf bernama Thomas Hobbes. Hobbes mengatakan bahwasanya seorang memiliki otoritas apabila diberikan oleh orang lain. Otoritas itu digunakan untuk mengolah kepentingannya, kemudian memberikan otoritas tersebut menjadi kedaulatan. Kemudian kita melangkah pada representasi itu terbagi 4. Pertama yaitu representasi formal. Representasi formal adalah representasi yang secara struktural dan pelaksanaannya sudah diatur dalam konstitusi secara resmi. Salah satunya representasi kita sebagai warga negara adalah merepresentasikan hak kita sebagai perwakilan kita itu kepada anggota parlemen atau anggota DPR. Kemudian kita melangkah pada representasi simbolis. Representasi simbolis di sini adalah bentuk dari representasi, yakni mewakilkan kepentingan sebagai suatu simbol dari kedaulatan rakyat. Hal-hal ini yang berhubungan dengan keyakinan, kebudayaan, dan apapun segala itu menyangkut tentang representasi simbolis. Yang ketiga adalah representasi deskriptif. Bentuk representatif yang sangat yang dapat mendeskripsikan hal yang diwakili. Keempat, representasi substantif adalah representasi di mana yang mewakili memiliki tindakan yang konkret untuk sesuatu yang substantif terhadap yang diwakili.